Welcome Sell-Off. Kita bersyukur kita bisa berkumpul di Baitus Salam di Kuala Lumpur ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan, bahwa kita mendatangi majlis ilmu ini lillah karena Allah, untuk mendalami ilmu-ilmu mulia yang disampaikan melalui lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan seperti yang disabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, menjadi sebuah sebab jalan ke surga dimudahkan insyaallah. Kita akan coba bahas bab tentang jalan orang yang terpilih, yakni orang-orang yang memang dikatakan dalam Al-Quran as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang terdahulu yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup di zaman di mana Islam disempurnakan, yang Allah tutup dengan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dinah. Sehingga kita akan tahu nanti bahwa kalau Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, itu bukan Islam yang kita lihat beragam sekarang. Karena Islam yang dimaksud Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kalau orang memilih selain daripada itu, Allah yang mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. 14 abad yang lalu dikatakan Islam, sampai Dajjal turun pun dikatakan Islam. Tak beragam lagi Islam. Yang Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, dan sahabat menyaksikan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan biyadi, summa khututan an yamini wa an shimali, summa qala hadhihi sabili hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dulu sahabat menyaksikan bahwa Nabi pernah menggaris sebuah garis yang lurus dengan tangannya, kemudian menggaris lagi kanan dan kiri dengan banyak garisan, sambil mengatakan garis yang lurus ini adalah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, kebenaran yang tidak berbilang. Pun beliau gambarkan garis yang banyak di kanan dan kiri, sambil mengatakan jangan ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpecah belah nanti. Ini menandakan bahwa Islam ini agama yang satu, tak beragam. Islam yang betul-betul dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pengen mengikuti jalan orang-orang yang dipilih sama Allah ini. Ustaz, bagaimana mengetahui mereka memahami Islam dengan cara yang betul? Ya. Ada beberapa arahan dalam Islam ini agar manusia mengerti bahwa ternyata target dalam Islam ini manusia kembali kepada fitrah, tercipta untuk beribadah. Az-Zariyat ayat 56 ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka basically sekali dasar bahwa kita memahami hidup ini untuk ibadah. Secara umum dikatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang tahu hidupnya memang tercipta untuk beribadah, maka dia peruntukkan semua ibadahnya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Loh kok bisa? Tak bisa. Karena memang dia beragama dengan cara yang baik. Karena jujur, banyak orang yang beragama dengan cara yang tidak baik. Kelihatannya dia beribadah, tapi dia nggak tahu Tuhan siapa yang dia sembah. Berapa banyak orang yang sholat setahun, 2 tahun, ada yang sampai 40 tahun dia sholat demi Allah. Bahkan dia tidak hafal nama Tuhannya. Yang terjadi apa? Talbis. Sementara Quran mengatakan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Teorinya kan begitu. Orang yang beriman yang tak mencampur adukan iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya amnu, tenang jiwanya. Wa hum muhtadun, harusnya gampang dapat hidayah. Ini tidak. Ini orang solat. Allahu Akbar. Sama orang tua ribut. Mengkelahi dia. Allahu Akbar. Tak bisa bergaul. Tak kenal orang, eksklusif hidupnya. Allahu Akbar. Sama mertua pun tak akur. Allahu Akbar. Bahkan dihalalkan korupsi. Dihalalkan yang haram, diharamkan yang halal. Katanya solat. Mana bekas solatnya? Bukankah iklan solat jelas? Inna solata tanha anil faksawal munkar. Harusnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terjadi. Yahudi, Nasrani tahu cara ini. Kalau kita tidak kembali kepada jalan orang-orang terdahulu, muskilah kita. Bakal banyak masalah dalam hidup kita. Sistem hidup yang jelas-jelas konvensional diterapkan dalam hidup kita. Ini yang terjadi. Berapa banyak orang solat Allahu Akbar, di kantong ini ada ATM riba, betul? Dia tawaf membawa riba, dia beribadah membawa riba, tapi dia hayalkan kebaikan. Dia lupa innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Karena dia solat kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Ini bukan sebentar, selalu masa sudah lama dia seperti itu. Terjebak dalam kesalahan. Kau hayalkan kebaikan dengan cara yang diharamkan. Subhanallah. Terus gimana Ustaz? Kita harus berjalan kalau begini Ustaz. Ayo kembali ke jalan yang benar. Jalan yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW, yang beliau mengatakan khairu qarni, khairu zaman qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik zaman yang aku tinggal di dalamnya. Kemudian setelahnya dan setelahnya, kata Rasulullah SAW. Maka demi Allah, zaman itulah yang mungkin mesti kita rujukan kembali pada agama yang kita miliki sekarang. Yang baik zaman Rasul, maka zaman sekarang pun baik. Yang buruk zaman Rasul, zaman sekarang pun buruk. Karena Allah telah sempurnakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini ayat penyempurna ini. Di Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Hari ini Muhammad ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir. 8 tahun kau tinggal di Madinah, kau tak berhaji Muhammad. Sekarang kau berhaji. Allah katakan haji wada. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Wa tamamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatmu atasmu. Wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Sempurna sudah. Maka kalau ada orang mencari kesempurnaan selain daripada yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbala minhu. Masya Allah. Di Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Cepat, ikuti aku. Jangan cuma mengemas kata cinta kepada Tuhan. Cintamu harus mencontoh Rasul. Karena yang paham cinta ke Allah cuma Rasul. Kalau cuma almas kata cinta ke Allah, cinta yang seperti apa? Ghulu. Masya Allah. Ma uridu minhum min rizkim wa ma uridu yut'imun. Kata Allah, aku enggak butuh rezeki dari kalian. Aku enggak butuh dikasih makan. Beragama tanpa sesajian lah kita kata Allah ya. Masya Allah. Taib, nah jamaah yang Allah muliakan, maka ulama mengumpulkan kaifiat. Ada 6 tingkatan dalam Islam kalau merujuk kepada orang-orang terdahulu ketika dia berjalan menuju Islam yang benar. 6 tingkatan ini dikumpulkan oleh ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ya, ini Syekh Salim bin Al-Hilali menyimpulkan Tazkiyatun Nufus Ibnu Taimiyah ini dengan 6 tingkatan bagaimana manusia bisa mencapai Islam yang benar. Karena kalau cuma sekedar Islam, semua mengaku Islam. Hatta yang nabinya bukan Muhammad pun mengaku Islam, betul. Hatta yang pasang bom bunuh diri pun mengaku Islam. Hatta yang menghalalkan demonstrasi, mencaci maki pemerintah pun mengaku Islam. Wallahi,
Islam bukan seperti yang mereka kemukakan. Islam seperti yang Rasul contohkan dan sahabat melakukan. Itu yang dikatakan syariat.